Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar IPS yaitu dengan materi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini nanti yang kita bahas yaitu tentang BPU PKI, kemudian yang kedua Rengas Dengklok, yang ketiga detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPU PKI pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI, disebut juga dengan Dokuritsu Jumbi Yosokai. BPU PKI bertugas menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dilantik menjadi Ketua BPU PKI pada tanggal 28 Mei 1945. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, juga disebut dengan Dokuritsu Jumbi Inkai, yang bertugas dengan tugas utamanya yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPU PKI membahas dasar negara Indonesia. Menurut beberapa tokoh, yaitu dalam membahas dasar negara, yaitu yang pertama oleh Mr. Muhammad Yamin, menurut pendapatnya, yaitu ada beberapa ajas, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, sedangkan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, menurut Profesor Dr. Mr. Supomo, di sini ada yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, mufakat dan demokrasi, sedangkan yang ketiga, keadilan sosial, yang keempat, kekeluargaan, sedangkan yang kelima, musyawarah. Kemudian menurut Mr. Muhammad Yamin, kebangsaan Indonesia, yaitu yang kedua, yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat ataupun demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Sedangkan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang ketiga, mengenai Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok ini, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir yang telah mengetahui kekalahan Jepang segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir mendesak kedua tokoh tersebut untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda, yaitu yakni Sukarni, Yusuf Kunto, dan Sudanso Singgi ke Rengas Dengklok. Setelah itu diadakanlah yaitu penyusunan di rumah Laksamana Muda Maida, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Para tokoh merumuskan naskah proklamasi
kemerdekaan Indonesia, yaitu dan dibacakan oleh Soekarno, didampingi oleh Hatta. Pembacaan teks proklamasi semula akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena pertimbangan keamanan, maka dialihkanlah di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang itu Jalan Proklamasi. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dikumandangkan, yaitu di sini ada videonya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tokoh-tokoh proklamasi, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang ketiga Ibu Fatmawati. Insinyur Soekarno adalah tokoh penting dari golongan tua. Berbagai jabatan pernah dipegang, antara lain sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, Insinyur Soekarno dipilih dan diangkat menjadi Presiden pertama RI. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta peran Dr. Andes Muhammad Hatta dalam peristiwa proklamasi sangat besar, diantaranya sebagai berikut. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta bersama Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan menandatangani naskah proklamasi. Dr. Andes Muhammad Hatta dipilih dan diangkat menjadi Wakil Presiden RI pertama. Ibu Fatmawati. Fatmawati adalah istri Presiden Soekarno. Ia lahir di Bengkulu tahun 1923. Beliau wafat pada tahun 1980. Selaku istri Presiden, berperan beliau dalam proklamasi adalah Fatmawati yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia di Pengangsaan Timur nomor 56. Sekian saja pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami apa pembahasan kita hari ini dan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan dapat melihat bagaimana perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.